semuanya, saya Lucy Rahmawati dengan NIM 25111744106. Saya mahasiswa PGSD dari kelas 2025C. Saya sangat beruntung dapat berbincang dengan guru yang luar biasa. Beliau sudah mendidik anak dan membimbing karakter yang positif. Beliau adalah Ibu Mujiati, SPD. Halo Ibu Mujiati. Ya, halo Mbak Lucy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Ya. Untuk yang pertama, menurut Ibu seberapa penting sih pendidikan karakter sejak di bangku sekolah dasar? Iya, saya jawab ya Mbak Lucy ya. Untuk pendidikan karakter di usia sejak SD yaitu sangat penting karena di mana usia sekolah dasar yaitu fase pembentukan kepribadian dan kebiasaan anak. Selain itu di usia 6 sampai 12 tahun yaitu anak-anak lebih mudah menyerap nilai, meniru perilaku bahkan pembentukan pola pikir jangka panjang. Selain itu, pendidikan karakter juga membantu siswa untuk belajar yaitu jujur, disiplin, hormat pada orang tua, bahkan bisa untuk mengendalikan emosi. Selain itu, anak yang berkarakter baik biasanya akan lebih fokus, lebih rajin belajar dan berprestasi. Jadi, pendidikan karakter itu tidak hanya sebagai pelengkap akademik, tetapi juga sebagai pondasi utama untuk membentuk kepribadian anak seutuhnya yaitu cerdas dan berakhlak. Ya, luar biasa sekali jawaban Ya. dari Ibu Mujiati. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Ibu kan sudah cukup lama menjadi guru SD. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kondisi karakter anak zaman sekarang? Iya, kalau saya mengamati Mbak Lucia untuk perkembangan karakter anak zaman sekarang sama dulu itu sangat terasa. Contohnya pada anak zaman sekarang yaitu lebih kritis, percaya diri, berani mengungkapkan pendapat bahkan pada guru. Selain itu, untuk zaman dulu anak-anak lebih banyak diam dan segan. Selanjutnya yaitu pada zaman sekarang anak-anak akan lebih cepat belajar lewat gawe, tetapi untuk konsentrasi belajar dan interaksi sosial sangat berkurang. Ya, jadi menurut saya alat teknologi itu sangat berpengaruh, banyak manfaatnya, hanya anak-anak perlu dengan pendampingan. Ya. Lalu, bagaimana cara mendidik anak agar tertanam karakter yang positif dan bisa dicontohkan saat Ibu mengajar di kelas? Oh ya, kalau saya akan menerapkan dengan cara yang sederhana namun konsisten. Jadi anak-anak saya bisa tanamkan perilaku yang positif dalam sehari-hari. Contohnya yaitu dengan cara pembiasaan rutin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak dibiasakan dulu yaitu memberi salam, berdoa, merapikan bangku sehingga anak-anak mempunyai rasa disiplin, tanggung jawab, dan hormat. Yang kedua yaitu dengan rasa keteladanan guru. Jadi anak-anak akan lebih mudah meniru perilaku guru daripada mendengarkan nasihat guru. Jadi saya berusaha untuk datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan memberikan contoh-contoh yang baik. Seperti itu Mbak Lucy. Jadi pendidikan karakter di sekolah dasar itu sangat penting, mulai dari nilai, sikapnya, kemudian akan menjadi kebiasaan yang nantinya akan terus-menerus berulang. Iya, betul Mbak Lucy. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tantangan apa sih yang selama Ibu mengajar di kelas itu yang membuat Ibu itu merasa tertantang untuk melakukan penanaman pendidikan tersebut? Ya betul Mbak Lucy ya. Untuk pembelajaran pada saat ini anak-anak itu emang sulit. Jadi Bapak Ibu guru itu banyak tantangan yaitu dengan pengaruh teknologi dan gawe. Dengan adanya teknologi, yaitu anak-anak akan mudah terpapar game, media sosial, bahkan tontonan yang kurang cocok dengan usianya. Jadi anak-anak itu mempengaruhi konsentrasi belajar dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu perbedaan
latar belakang keluarga. Ada anak-anak yang selalu mendapat dukungan dari keluarga, ada juga anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga keduanya itu sangat mempengaruhi dan itu merupakan tantangan besar dalam pendidikan. Oh iya. Berarti dari pendidikan karakter sendiri itu dari lingkungan sendiri dapat mempengaruhi ya Ibu? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kalau kita lihat seperti yang dikatakan Ibu tadi mengenai zaman sekarang itu banyak anak yang menggunakan gadget tanpa adanya pengawasan orang tua. Nah, bagaimana caranya agar orang tua itu menyikapi akan hal tersebut? Maksudnya untuk menyikapi dengan adanya gadget itu? Iya, bagaimana caranya agar orang tua itu memberitahu anaknya agar dipatuhi gitu. Oh ya, untuk menghadapi seperti itu ya Mbak Lucy ya, orang tua harus memberi batasan-batasan waktu untuk penggunaan alat elektronik atau seperti HP seperti itu. Nanti kalau tidak ada batasan, anak akan menjadi kecanduan. Yang kedua yaitu kita akan beri banyak manfaat, kita terangkan untuk manfaat, tapi tanpa dikontrol anak-anak akan menyalahgunakan alat tersebut. Yang kedua yaitu kita beri wawasan untuk lingkungan pergaulan, karena gaya anak zaman sekarang itu sangat berpengaruh pada anak-anak. Seandainya anak-anak itu bergaul dengan kelompok yang kurang baik, anak-anak akan terbawa arus seperti itu. Iya. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu ini. Iya. Nah, lalu bagaimana sebaiknya guru menyikapi atas perubahan sikap dan perilaku anak di era digital tersebut? Oh iya, orang tua dan guru yaitu harus menyikapinya dengan bijak, yaitu dengan cara yaitu mendampingi penggunaan teknologi, memberi contoh positif, ya, memberi wawasan yang baik dan menetapkan batasan seperti tadi waktu penggunaan, yaitu menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga untuk membangun kepribadian siswa, yaitu mampu memanfaatkan alat teknologi secara sehat. Jadi tidak hanya omongan semata, Iya, tapi betul. dilakukan dengan tindakan. Iya, seperti keteladanan contoh-contoh yang baik Mbak Lucy. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari pengalaman Ibu, metode apa yang paling efektif untuk menanamkan karakter pada siswa di sekolah? Ya, kalau untuk yang perlu ditanam pada anak yaitu seperti tadi keteladanan guru, yaitu kita beri contoh. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu lebih mudah meniru perilaku daripada nasihat dari guru. Jadi guru berusaha memberi contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang baik. Terus lagi menciptakan suasana yang hangat. Kita bersama murid yaitu berusaha untuk bercerita secara terbuka. Jadi Bapak Ibu guru berusaha mendengarkan keluh kesah dari cerita anak-anak tersebut, Mbak Lucy. Nah, terkadang kan di dalam kelas itu ada anak yang terlalu aktif sehingga saat ibu mengajar tidak diperhatikan. Nah, itu ibu akan memberikan sanksi atau hukuman apa yang bisa berpengaruh terhadap anak itu? Oh iya, gini. Kalau mungkin di dalam pembelajaran saya Mbak Lucy ya, kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan, saya tidak langsung memarahinya, yaitu saya dengan cara yaitu satu, saya memanggil anak tersebut, saya tanyai kenapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, saya akan memberikan alasan dampak atau dari perbuatannya yang diperbuat, yaitu dampak pada diri sendiri dan teman-temannya. Yang ketiga, saya akan memberikan arahan memperbaiki sehingga anak tersebut bisa memperbaiki, yaitu dengan cara minta maaf kepada teman-temannya atau memperbaiki tugas yang ditinggalkan. Jadi anak-anak tahu tindakan dan konsekuensinya, yaitu dengan cara anak-anak bisa memperbaiki untuk lebih baik lagi. Kalau dari sisi orang tua kan hal yang paling penting dilakukan agar mendukung pembentukan karakter saat di rumah itu seperti apa? Ya, seperti di lingkungan rumah, yaitu anak-anak kan kebanyakan berarti waktunya lebih banyak di rumah ya Mbak Lucy ya daripada di sekolahan, yaitu kita sebagai lingkungan keluarga, sebagai orang tua yang itu tadi kita memberi contoh-contoh yang baik, seperti anak-anak itu akan lebih meniru
perilaku apa yang dilakukan orang tuanya di rumah. Jika orang tua melakukan hal-hal yang positif, anak-anak pasti akan meniru perbuatan orang tua tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan kita berusaha mendengarkan cerita anak dari mereka sehingga anak-anak merasa hangat dan mempunyai rasa keterbukaan kepada orang tuanya. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi anak itu diberikan kepercayaan Iya, betul. sehingga dapat bercerita kepada orang tua dan terbuka. Iya, kita jadi kalau anak-anak bercerita mungkin dari kesekolahan ya Mbak Lucy ya, kita berusaha mendengarkan cerita anak tersebut. Jadi anak-anak tersebut bisa merasa lega. Terus yang kedua, kita beri pujian hasil dari anak tersebut, biar anak tersebut bisa mempunyai rasa percaya diri. Gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu dan pengalaman yang berharga telah disampaikan. Iya, terima Dan kasih sama-sama Mbak Lucy. Iya, terima kasih. Nah, dari perbincangan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting. Iya, betul sekali. Dan tentunya sejak sekolah dasar. Nah, pendidikan karakter ini bukanlah hanya tanggung jawab guru, namun tanggung jawab orang tua di rumah. Nah, kolaborasi antara guru dan orang tua ini akan membantu terbentuknya karakter yang baik. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama Mbak Lucy. Semoga kuliahnya lancar ya. Iya. Semoga perbincangan kali ini dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman, khususnya kepada saya dan juga teman-teman calon guru agar kelak mendidik dan menanamkan karakter positif yang baik kepada anak tersebut. Terima kasih telah menonton video dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.